Selamat pagi sahabat. Pagi ini Bli hanya mau mengajak sahabat untuk lebih berpikir sederhana. Karena apa? Materi video pagi ini sahabat akan sangat sederhana dari bahan yang sangat sederhana. Tahukah sahabat bahwa sebenarnya bahan pupuk terbaik justru kadang-kadang datang dari hal-hal yang paling sepele, yang paling sering kita temukan setiap hari di rumah kita. Nah, pada video kali ini sahabat, Bli akan mengajak sahabat untuk memanfaatkan satu bahan yang sering sekali sahabat dapatkan, terutama nih pada ibu-ibu rumah tangga yang sering mendapati bahan ini selalu tersedia biasanya setiap pagi. Bukan air cucian beras, melainkan bahan ini. Bahan yang Bli maksud adalah ini sahabat. Nah, ini adalah kerak nasi. Nah, bagi sahabat yang di dapurnya menggunakan rice cooker dalam menanak nasinya, pasti akan menemukan yang namanya kerak seperti ini ketika nasinya sudah mau habis. Biasanya bagian bawahnya itu menjadi kerak seperti ini. Atau sahabat yang memasak dengan menggunakan panci, jadi memasak nasi dengan cara manual seperti ini juga pasti akan menemukan yang namanya kerak-kerak yang ada di bagian bawah pancinya. Biasanya keraknya berwarna lebih gosong seperti itu sahabat. Tapi juga sama bisa kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Nah, metode yang pertama yang Bli lakukan adalah menggunakannya sebagai bahan pupuk cair. Nah, tentu saja di sini Bli siapkan jerigen sahabat sebagai wadahnya. Kemudian di sini ada daun bambu sahabat ya. Ini adalah daun bambu yang sudah Bli potong kecil-kecil, cacah kecil-kecil seperti ini sahabat. Jadi kita gunakan nasi kerak nasi sisa yang seperti ini. Jadi jangan gunakan nasi yang baru, sayang sahabat. Lebih baik nasi yang baru kita makan aja. Tapi untuk bahan pembuatan pupuk kita gunakan yang menjadi limbah atau sisa-sisa makanannya. Nah, kemudian di sini juga Bli sediakan ada gula merah atau gula aren yang sudah kita hancurkan seperti ini atau bentuknya sudah berbentuk serbuk seperti ini. Tapi bila sahabat tidak miliknya, sahabat bisa menggunakan gula merah biasa. Sahabat cacah, hancurkan, kemudian gunakan sebagai salah satu bahan untuk membantu proses fermentasinya nanti. Langsung saja Bli tunjukkan caranya. Nah, daun bambu sahabat, usahakan daun bambu yang jatuh, tentunya daun bambu kering sahabatnya, yang jatuh di dekat daerah perakaran dari pohon bambu tersebut. Bila ada masih sisa-sisa tanahnya, tidak masalah. Jadi sahabat tidak perlu mencucinya. Kemudian Bli akan masukkan terlebih dahulu dari daun bambu yang sudah kita cacah. Mengapa Bli cacah? Agar lebih mudah memasukkannya ke dalam jerigen. Nah, kemudian sahabat, kita masukkan dari kerak nasi ini sahabat. Nah, seperti ini kita masukkan kerak nasinya ke dalam jerigen. Jadi jumlahnya tidak ada hitungan baku, yang penting manfaatkan yang sahabat miliki di dapur. Jadi tidak usah memaksakan sampai menunggu kerak nasinya itu melimpah seperti itu, nggak usah. Jadi masukkan seberapa yang sahabat miliki. Please selalu membawa organik ini ke dalam satu proses yang paling simple, yang paling mudah, yang out of the box, jadi tidak kaku dan siapapun bisa melakukannya secara simple dan sederhana. Kemudian kita tambahkan dari gula merah atau gula aren, cukup 2 sendok makan saja. Nah, kemudian baru Bli tambahkan di sini air. Mengenai takaran airnya, untuk bahan yang tanpa takaran seperti ini, Bli selalu menggunakan paling tidak 1 liter air sahabat. Sahabat sesuaikan dengan bahannya. Apabila bahannya sahabat rasa lebih banyak daripada bahan yang sahabat lihat di video ini, maka sahabat bisa tambahkan airnya lebih banyak. Tapi untuk amannya Bli akan tambahkan sekitar 1 liter air saja ke dalam jerigen ini. Nah, kemudian sahabat bisa fermentasi selama kurang lebih 1 bulan. Seperti ini tanggal 20 bulan 11 tahun 2021, maka kita panennya 1 bulan kemudian, jadi di tanggal 20 Desember tahun 2021. Jadi ada baiknya sahabat tempelkan di bagian jerigen di sini sahabat, sehingga sahabat
tahu kapan akan memanen POC ini. Jangan lupa sahabat, untuk jumlah POC yang sedikit kita bisa menutupnya dengan rapat, tapi bila sampai lebih separuhnya sebaiknya jangan tutup sampai benar-benar rapat, karena biasanya bila kita membuat POC setengah bagian wadah maka tidak sampai 24 jam gasnya sudah luar biasa banyak. Tapi kalau hanya sedikit seperti ini sahabat, hanya 1 liter dari sekian bagian jirigen masih kosong, maka besok pagi bisa kita buka dan akan keluar gasnya seperti itu sahabat. Nah, kemudian cara yang kedua ini yang paling mudah sahabat, yang bisa langsung aplikasi. Jadi sahabat tinggal ambil satu kerak nasi seperti ini sahabat ya. Kemudian sahabat bisa taburkan di atasnya biang kompos. Nah, jadi sahabat taburkan di atas dari kerak nasi ini sahabat biang kompos. Seperti ini, jadi seperti bikin kue sahabat ya. Ini biang kompos seperti toppingnya. Nah, kemudian kita akan langsung aplikasikan ke dalam media di polybag. Nah, ini adalah satu contoh dari media di polybag yang akan berikan dari kue yang baru saja kita buat tadi. Bukan kue sahabat, jadi ini adalah kerak nasi yang di atasnya berikan biang kompos. Atau kita campurkan lah kalau keraknya nggak sampai seperti ini. Jadi kita bikin lubang di bagian tengah, tepat di mana kita akan nantinya menanam sesuatu, apapun itu sahabat. Jadi di bagian tengah, karena kita nggak mungkin menanamnya di bagian pinggir, tentunya di bagian tengah sahabat ya. Kemudian kita ambil sahabat nasi yang sudah berisikan biang kompos ini, kita masukkan ke dalam media ini sahabat. Kemudian kita tutup. Nah, jadi ini bisa kita lakukan pada media yang belum ditanami. Sekali lagi catatannya adalah media yang belum kita tanami. Tapi kalau medianya sudah ada tanamannya, jangan menggunakan metode ini. Karena apa? Karena justru nanti nasi yang masih berbentuk kerak seperti ini bisa mengundang banyak serangga-serangga yang tertarik untuk memakan dari nasi bercampur BK ini. Jadi di sini akan ada kemungkinan banyak organisme pengurai yang bisa mengganggu pertumbuhan dari akar tanaman. Jadi itu sebabnya beli masukkan justru ketika tanaman belum ditanam. Jadi masih berbentuk media tanam saja. Nah, kemudian setelah ini sahabat bisa menyiramnya dengan air cucian beras, dan sahabat bisa menunggu sampai setengah bulan atau 14-15 hari, kemudian sahabat bisa tanami. Nah, kemudian sahabat ketika itu nanti akan mengecek bahwa kerak nasi yang tadi kita masukkan sudah nggak ada sahabat. Jadi sudah bercampur, sudah terurai dengan media ini. Kemudian sahabat bisa tanami tanaman apapun yang sahabat inginkan dan hasilnya luar biasa. Semua metode yang dibuat di video ini sudah beli praktekkan sebelumnya. Jadi tenang saja. Jadi sahabat buktikan seperti apa kesuburan yang akan sahabat dapatkan dengan cara ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir sahabat bisa menggunakannya untuk sebagai bahan pembuatan pasta akar. Nah, pasta akar seperti yang beli sudah sering buat videonya di tahun lalu sahabat. Ini benar-benar baik untuk tanah sahabat. Jadi bagi sahabat yang tanahnya kurang subur, beli sarankan buatlah pasta akar. Nah, untuk akarnya sendiri sahabat, akarnya sendiri sebenarnya pada prinsipnya beli menggunakan semua jenis akar yang beli temui di alam liar. Akan tetapi bila sahabat tidak bisa mendapatkannya, sahabat bisa menggunakan jenis-jenis akar yang berasal dari keluarga legum atau kacang-kacangan. Nah, seperti ini beli menggunakan akar dari kacang edamame. Nah, sahabat juga bisa menggunakan jenis kacang yang lain. Bisa menggunakan akar kacang tanah, bisa juga menggunakan akar dari bunga telang. Dan bila ada, sahabat bisa mencampurkannya dengan akar dari tanaman putri malu. Nah, itu juga baik kita campurkan dengan jenis akar-akaran dari famili legum atau kacang-kacangan seperti ini. Nah, kemudian beli akan potong-potong agar nanti mempermudah saat penguraiannya nanti sahabat. Jadi kalau kita biarkan utuh seperti ini maka prosesnya akan agak lama. Kita akan potong-potong. Mengenai kemarin ada yang bertanya, beli apakah saya perlu mencuci dari akar yang saya akan gunakan sebagai pasta? Nah, sebenarnya tidak perlu sahabat. Bahkan baik itu bila sahabat menggunakannya langsung dari tanah, asalkan sertanya tanah yang 100% organik, tidak pernah kena pupuk kimia.
Kemudian tanaman juga tidak terlihat sakit, sahabat. Nah, itulah syaratnya. Nah, kemudian Beli akan masukkan ke dalam plastik. Jadi plastik ukuran 2 kilo seperti ini. Jadi sesuaikan dengan jumlah bahan yang sahabat buat, sahabat ya. Kemudian kita akan masukkan yang tadi, jadi ada biang kompos yang ditaburkan ke atas dari si kerak nasi ini, sahabat. Jadi tinggal masukkan ke dalam plastik ini. Kemudian karena ini tidak begitu lembab, sahabat, Beli akan tambahkan sedikit air cucian beras. Jadi jangan sampai terlalu terendam. Jadi sekedar agar akar menjadi lembab, karena kita akan membuat dalam bentuk yang lembek atau pasta seperti itu, sahabat. Jadi pastikan kadar airnya cukup. Kemudian kita akan ikat seperti ini. Oke, kemudian Beli akan masukkan ke dalam wadah yang tertutup seperti ini. Nah, jadi pastikan akar, kemudian kerak nasi, biang kompos, kita tambahkan sedikit dari air cucian beras, tapi tidak sampai terendam seperti itu, sahabat, tapi cukup memberikan kelembaban yang akan membantu prosesnya nanti. Kemudian ini akan kita tutup dan kita tempatkan pada ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Paling bagus kita tempatkan di ruangan gelap. Dan untuk masa penghancurannya nanti, sahabat, ini tidak bergantung kepada waktu. Jadi bergantung kepada jenis akar, volume akar yang kita buat atau yang kita bikin. Kemudian juga bergantung pada kelembaban yang kita berikan. Jadi berikan kelembaban yang tepat, tidak terlalu becek sampai tenggelam akar semua dengan air, juga tidak terlalu kering. Maka kurang lebih dalam waktu 1,5 bulan itu sudah mulai hancur, bahkan berbentuk seperti pasta. Dan itu bisa kita aplikasikan. Mengenai cara aplikasikannya sudah ada di video-video di tahun lalu. Oh ya, sahabat, menindaklanjuti sekarang bahwa biang kompos sudah tidak mungkin lagi Beli produksi karena ketersediaan bahan yang sudah makin langka. Maka saat ini meskipun di BOTV Shop itu stok sudah mulai habis, bahkan sejak beberapa hari yang lalu, tapi sahabat masih bisa mendapatkannya di rekan-rekan kita, di salah satunya di toko Shopee yang bernama Deki ID. Nah, ini adalah salah satu sahabat Beli juga yang sudah seringkali mengambil biang kompos dari Bali Oranye TV. Kemudian juga ada Frankie L Shop, ini ada di Surabaya. Juga ada Agra Butik dan juga ada Canbird All Shop. Jadi setidaknya itu yang sering Beli lihat mengambil biang kompos ke BOTV Shop. Kemudian bila ada sahabat juga yang merasa pernah mengambil biang kompos di BOTV Shop, silahkan dikonfirmasi di grup Facebook. Oke sahabat, sampai di sini video Beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.